Kita masuk ke jenis-jenis kompas. Dari jenisnya, terutama kita bisa dari cara melihatnya. Ini kompas lensa, karena kita melihat angkanya dari lensa. Ini kompas orientasi atau kompas transparan, bisa juga disebut kompas base plate, tapi lebih tepat transparan, karena bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Ini kompas cermin, dari cara melihatnya menggunakan pantulan cermin ini. Selain kompas cermin, ini juga berguna sebagai pelindung bagian dalamnya. Semacam hard case lah, pelindung bagian dalamnya, melindungi bagian-bagian inti dari sebuah kompas. Khusus untuk para penggiat di alam terbuka, biasa menggunakan dua jenis kompas. Satu kompas lensatik. Untuk sekarang kita akan membahas secara khusus mengenai kompas lensatik. Kenapa disebut kompas lensatik? Karena dilihat namanya dari cara melihat menggunakan lensa. Cara melihat angkanya menggunakan lensa. Di dalam kompas lensatik ini angka-angka yang biasa ditunjukkan angkanya terdapat dua satuan. Kalau di sini ada dua angka, dua lingkaran angka, bagian dalam itu derajat satuannya, kemudian bagian luarnya adalah mil. Kalau yang derajat, satu lingkaran dibagi ke dalam 360 bagian derajat. Kemudian yang mil, satu lingkaran dibagi ke dalam 6.400 bagian mil. Ini angka-angka yang terdapat dalam kompas lensa ini. Setelah kompas lensatik, kita akan masuk ke kompas base plate atau kompas transparan. Dibuat transparan ini agar dapat berfungsi sebagai pengukur sudut atau protraktor. Dari cara melihatnya, ini ditaruh, disimpan di pinggang, agar mata dapat tegak lurus melihat masuknya jarum pembaca ke panah orientasi, jarum magnet ke panah orientasi. Kemudian angka-angkanya di sini kebetulan yang di sini hanya satu satuan, yaitu untuk kompas ini derajat. Jadi 360 bagian derajat. Ini fitur-fitur yang terdapat pada kompas base plate. Hampir bisa ditemukan lah kebutuhan-kebutuhan pengukuran untuk navigasi di dalam. Ini ada penggaris, kemudian juga ada romer, tapi hampir semua romer-romer yang terdapat pada kompas adalah romer UTM. Jadi belum ada yang ke geografis. Di sini ada romer 1 banding 25.000, 50.000 sampai yang 1 banding 10.000 ada di sini. Kemudian ada penggaris inci, kaca pembesar, bisa juga kaca pembesar untuk membuat api ya. Ini fitur-fitur di luar kompasnya itu sendiri. Kemudian untuk kompas orientering ini ada juga kompas orientasi base plate ini yang mempunyai fungsi klinometer berupa garis panah yang menggantung. Dari berbagai jenis kompas yang beredar di pasaran di Indonesia, terdapat beberapa satuan. Selain ada satuan derajat, di Indonesia tuh dikenal juga satuan mil, tapi jarang digunakan. Satuan mil itu satu bagian lingkaran dibagi 6.400 bagian. Jadi 6.400 mil. Kemudian ada juga yang satuannya sentesimal. Itu negara Prancis yang menggunakan satu bagian lingkaran dibagi ke dalam 400 bagian. Jadi kalau derajat 360, mil 6.400 bagian, sentesimal ke dalam 400 bagian satu lingkaran tuh. Ada juga di Soviet, satu lingkaran dibagi ke dalam 6.000 bagian. Begitu untuk satuan-satuan dalam kompas orientering maupun kompas lensa. Baik sobat menjelajah, kita masuk ke dalam cara menggunakan kompas base plate. Kompas base plate banyaknya namanya, bisa disebut juga protraktor kompas, karena bisa dibuat protraktor, orientasi kompas orientering untuk orientasi. Kemudian yang paling ini disebut juga waist kompas, kompas pinggang. Jadi penggunaannya adalah seperti ini. Kenapa harus dipinggang? Agar mata kita dapat tegak lurus melihat jarum kompas masuk ke dalam rumahnya. Kemudian seperti ini. Ada juga seperti pernah ya menggunakan seperti ini. Objek, turunkan. Tali ini agak untuk mengunci. Trek. Turunkan, kemudian baca. Putar, angka, putar, panah orientasi ke dalam jarum kompas. Sudah masuk, kemudian baca angkanya. Kelebihan dari kompas ini adalah begitu kita sudah menguncinya, angka tidak akan berputar, jadi terkunci. Setelah ini kita bisa langsung ke plot ke peta, menjadi protraktor. Makanya disebut juga kompas protraktor.